tegar ya. Nah, yang dimaksud dengan benda tegar ini adalah benda-benda yang ukurannya ukurannya itu tidak dapat diabaikan. Jadi dia memiliki ukuran yang tidak dapat diabaikan. Kemudian kalau dia diberi gaya, ya, dia tidak berubah bentuk, tidak berubah bentuk ya. Kalau diberi gaya. Nah, itulah benda tegar ya. Ukurannya tidak dapat diabaikan dan tidak berubah bentuk kalau diberi gaya ya. Umpamanya bola gitu ya, bola batang ya, diberi gaya kemudian dia berputar. Jadi perputarannya itu tidak boleh mengabaikan ukurannya kan gitu kan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita lihat dulu gerak eh, partikel ya. Partikel itu ya apa namanya? Benda yang ukurannya diabaikan. Ini partikel yang lagi berputar nih ya. Dengan jari-jari R ya, memutari suatu titik ya. Titik ini kita sebut titik poros ya. Poros. Jadi ini muter seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kecepatannya kan ke sini menyinggung ya. Oke, kecepatan tangan siannya seperti itu. Termuter-muter-muter. Kita tahu bahwa benda ini punya energi kinetik gitu ya. Setengah mv kuadrat ya. Nah sekarang kalau saya hubungkan dengan besaran yang ada hubungannya dengan ini ya, gerak melingkar, V-nya itu kan omega R kan gitu kan, omega R. Sehingga ini akan menjadi apa nih? Setengah M omega kuadrat R kuadrat. Oke? Jadi kalau saya bawa ke depan R kuadratnya, jadilah dia setengah MR kuadrat omega kuadrat gitu lah. Ya. Nah kemudian yang ini bisa saya satukan, yang ini ya, akan menjadi setengah MR kuadratnya saya sebut dengan I gitu loh, omega kuadrat, dimana I-nya adalah suatu besaran baru yang namanya momen inersia ya. Jadi untuk mewakili energi kinetik benda yang berputar ini ya, materi yang berputar ini, bisa ini ya, setengah mv kuadrat, V-nya adalah laju linearnya, bisa juga pakai yang ini, setengah I omega kuadrat, dimana I-nya adalah momen inersia. Itu mewakili kelembaman putar ya, kesulitan kita memutar si benda kan gitu kan. Nah untuk partikel momen inersianya adalah mr kuadrat, R-nya adalah jaraknya dari poros putar kan begitu kan. Dan sekarang bagaimana kalau yang diputar itu bukan partikel, tapi benda tegar ya, benda yang ukurannya nggak bisa kita abaikan nih. Jadi katakanlah batang kita putar begini ya, oke. Saya putar katakanlah di tengah-tengahnya nih, saya putar ke situ kemari. Jadi dia muter begini ya, oke. Nah kalau dia berputar murni, maka yang dia miliki hanya energi kinetik putar atau energi kinetik rotasi gitu ya, yang sama dengan yang ini nih ya, setengah I omega kuadrat, dimana I-nya adalah momen inersianya. Oke, jadi seperti ini dia eka rotasinya ya. Nah sekarang rupanya momen inersia ini ya tergantung tidak hanya pada massa si benda ini, tapi juga ukurannya. Ukurannya itu panjangnya dalam hal ini ya, kalau ini batang ya. Kemudian juga apa? Poros putarnya ya. Jadi kalau diputar di sini dengan diputar di ujung sini, itu akan menghasilkan momen inersia yang berbeda gitu loh. Nah, momen inersianya itu kalau didefinisikan itu adalah integral R kuadrat dm ya. Jadi momen inersia dari benda-benda tegar, ingat, itu tergantung pada massa bendanya, kemudian pada ukuran bendanya ya, jari-jarinya atau panjangnya gitu ya, dan juga pada poros putarnya ya, kita peroleh dari integral R kuadrat dm kan gitu. Nah untuk nilai momen inersia macam-macam benda ya, benda tegar tidak saya turunkan di sini, tapi saya beritahu beberapa ya. Jadi begini, ini I ya, atau momen inersia.
Yang pertama ya, yang A itu batang ya, batang. Kalau dia diputar pada poros di sini tengah-tengahnya ya, putar begitu. Ini poros putar. Nah, jadi dia muter begitu ya kan. Nah, itu momen inersianya adalah I-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat ya. M-nya ini massa dari si batang, L-nya adalah panjang batangnya gitu loh. Tapi kalau dia diputar di poros di ujung batang ya, salah satu ujungnya, jadi kalau porosnya saya pindah ke sinilah porosnya dia ke ujung yang ini ya, di porosnya, sehingga ini muter ke situ kan ya, gitu ya. Maka I-nya itu akan menjadi 1/3 ml kuadrat gitu loh. Jadi lebih sulit memutar batang di ujungnya ya, di salah satu ujungnya dibandingkan kalau porosnya di tengah-tengah gitu loh. Itu untuk batang. Kemudian yang berikutnya adalah yang B ya, silinder. Silinder ini ada dua macam ya. Silinder yang pertama itu yang pejal. Pejal itu artinya dia padat gitu ya. Umpamanya koin itu uang ya, uang 500 logam gitu, itu kan padat ya, termasuk silinder pejal dia. Jadi ini silindernya, ini padat ya. Kemudian dia diputar di poros seperti ini. Mutar gitu ya, mutar ya. Maka momen inersianya adalah ini adalah 1/2 mr kuadrat, di mana R-nya adalah jari-jari dari silinder ya. Gitu. Tapi kalau silindernya berongga atau kopong ya, sebagai contoh cincin ya. Cincin itu termasuk silinder berongga. Jadi silindernya gini ya. Ukuran pinggirannya ini diabaikan, jadi berongga gitu. Diputar juga di poros yang sama ya, di sini diputarnya. Ya. Maka I-nya itu jadi apa? mr kuadrat. Gitulah. Nah, yang terakhir yang saya kasih tahu itu yang bola ya. Bolanya itu kalau dia pejal ya. Ya, ini bola. Nah, bola pejal ya. Pejal ya. Kemudian diputarnya di poros yang melalui pusatnya ya. Putar di sini. Gitu ya, putar. Maka I-nya atau momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat ya. Yang terakhir kalau berongga nih. Kalau berongga gimana? Oke, saya nggak gambar bolanya. Ini I-nya adalah 2/3 mr kuadrat itulah. Ya, jadi itu nilai berbagai momen inersia untuk berbagai bentuk benda ya, benda tegar dan poros putar ya. Apakah dia pejal atau berongga kan gitu kan? 8 kg dan M2 4 kg dihubungkan dengan seutas tali tidak bermassa melalui sebuah katrol silinder pejal homogen bermassa 16 kg ya. Seperti tergambar. Jadi ini M1-nya, ini M2-nya, ini katrolnya nih, massanya 16 kg. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan sistem dilepas dari keadaan diam, maka besar percepatan M1 adalah berapa meter per sekon kuadrat? Oke ya. Jadi pertama-tama saya gambar gaya-gaya yang bekerja pada M1, M2 dan katrolnya ya. M1 tentu ada beratnya W1. Kemudian dia tarikan tali ke sana, T1 gitu kan ya. M2 juga sama, ini W2. Kemudian tarikan tali ke sana adalah T2. Oke. Karena talinya tidak bermassa, maka tegangan tali di sisi ini itu sama di mana-mana. Berarti tegangan tali yang bekerja pada katrol itu sama dengan T1. Arahnya kan dia narik ke sini kan. Narik si katrol ini ke bawah.
Ini T1 juga, ini bekerjanya di katrol ya. Kemudian sama juga halnya dengan T2-nya di sini nih. Nah, inilah T2 yang bekerja pada katrol ya. Di samping itu tentu ada gaya ke sini nih ya, gaya si pemegang katrol ini ya. Sana nih. Yang ini tidak terlalu kita pikirkan ini. Sebut aja ini F aja ya, F katrol FK gitu nah ya. Sekarang begini, si sistem ini akan berputar begini nih. Karena M1-nya kan lebih besar nih 8 kilo. Jadi muternya gini ya. Dengan besar percepatan yang sama bareng-bareng dia kan. Oke. Nah, sekarang kita lihat masing-masing. Oke. Kita lihat dulu masa 1. Nah, karena dia berputar dengan suatu percepatan, berarti sigma F, saya tulis sini aja deh. Sigma F di benda 1 itu adalah M1 kali A. Geraknya kan gerak lurus ini kan. Jadi ini dia. Itu adalah apa ini? Masukkan apa ini nanti? Ya, W1 kurang T1 sama dengan M1 kali A ya kan? Terus sama juga dengan yang kedua, sigma F di 2 itu adalah M2 kali A ya. Akan menghasilkan apa? Kan dia geraknya ke sana kan? Berarti T2 kurang W2 yang sama dengan M2 kali A. Kan gitu kan? Oke. Nah sekarang kalau kita lihat katrolnya, gerak yang terjadi adalah gerak berputar ini ya. Berputar, dia nggak berpindah, nggak bergeser, tapi berputar saja. Nah berputarnya akibat torsi yang dihasilkan oleh T1 yang menarik ke bawah sini dan T2 yang melawannya. Jadi kalau saya gambar lebih diperbesar, ini katrolnya ya. Gaya yang ke sana kan nggak menghasilkan torsi ya, karena putarannya kan di tengah ya. Jadi nggak saya gambar, yang saya gambar ini nih. T1-nya ini, nah T2-nya ke sana kan. Nah ini kan dia ada jaraknya nih. Jari-jari dari si katrol ya. Jadi untuk katrolnya yang ini, gaya T1-nya akan menghasilkan torsi muter ke situ. Yang T2-nya menghasilkan torsi muter ke sana. Jadi berlawanan ya. Berlawanan tentu menang yang torsi yang dihasilkan oleh T1. Karena kan muternya begini ya. Muternya kan ke sana tuh. Seperti di awal saya umpamakan ya. Muter ke sini. Oke, karena ini M1 lebih gede ya. Di sini. Sehingga sigma torsi di sini ya. Saya tulis sini aja. Sigma torsi di katrol itu adalah apa? Sigma torsi? I katrol kali alfa kan. Nah ini akan menghasilkan kalau sigma torsi berarti torsi yang dihasilkan oleh T1 itu T1 kali R ya. Sedangkan torsi yang dihasilkan oleh 2 T2 kali R. Ini kan udah siku-siku ini ya. Jadi T1 kurang T2 kali R ya. Itu adalah I dikali alfa ya. I-nya untuk apa namanya? Katrol di mana dia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat kan. Nah, alfanya sendiri, nah ini dia tidak slip, berarti alfanya sinkron dengan A-nya. Ya. A-nya itu apanya alfa. Nah, ingat A-nya adalah alfa R. Kalau begitu alfanya A dibagi R ya. Ini berarti A dibagi R. Gitu kan? Oke. Dari sini R-nya hilang semua nih. R ini, R ini. Nah, gitu. Ini M-nya M katrol. Saya lengkapi lagi MK gitu ya. Oke. Sekarang ketiga persamaan ini ya, yang ini nih. Ini ya, bisa saya jumlah nih. Oke. Nah, ini akan menghasilkan W1. Terus min T1 dengan T1. Lihat nih, habis kan ya? Habis. Terus T2 dengan min T2. Habis. Berarti tinggal W1 kurang W2. Oke. Yang sebelah sini kan dijumlah tuh A-nya sama semua. Sehingga bisa digabung seperti ini. Setengah M katrol ya. Kali A. Oke. Sudah dapatlah persamaan itu ya. Oke. Sekarang udah siap untuk diselesaikan ini. W1 masukin. 8 kali 10. 80. W2-nya berarti apa? 40.
M1 tambah M2, 8 tambah 4, 12. M katrolnya 16. Kali setengah 8. 8, 4, 8. 12 tambah 8, 20 ya. 20A. Nah, ini kurang ini kan 40. 40 sama dengan 20A. Oke, coret-coret. Ini 2 kan. Inilah jawabannya apa ini? 2 meter per sekon kuadrat ya. Sehingga silinder dan bola menggelinding tanpa tergelincir. Bila alfa adalah sudut kemiringan bidang terhadap horizontal, maka perbandingan laju pusat massa silinder terhadap laju pusat massa bola di kaki bidang miring adalah berapa? Oke, jadi situasinya gini. Ini bidang miringnya. Sudutnya alfa gitu ya. Nah, bendanya ada di sini tadinya nih. Terus dia menggelinding, jadi berputar sambil bergerak lurus ke bawah kan, muter-muter sampai bergerak lurus, setelah menggelinding sampai di kaki bidang miring kan gitu kan. Ketinggian bidang miringnya sebut H ini ya. Oke. Nah, kalau kamu masih ingat ya, kalau lupa lihat teorinya, maka kecepatan sampai di bawah ini ya, ini V sampai di bawah itu ya, itu adalah akar 2GH bagi 1 tambah K. Kalau kamu lupa, lihat lagi teorinya ya. Nah, itu hanya, saya ingetin lagi, ingat momen inersia kan apa nih? Setengah mr kuadrat untuk silinder pejal ya kan. Kemudian untuk bola pejal 2/5 mr kuadrat. Jadi bisa dituliskan K mr kuadrat gitu kan ya. Kalau dia berputar pada poros yang melalui pusat dia itu loh. Oke. Nah, di sini K-nya tergantung bola bendanya kan, apakah dia silinder pejal, apakah dia bola pejal, apa berongga, kan gitu kan. Nah, jadi kalau begitu V-nya tergantung pada H dan K. Nah, kalau dibandingkan V apa dulu nih? Silinder dulu ya, V silinder bagi V bola. Nah, itu H-nya kan sama nih ya. K-nya, jadi V-nya berbanding terbalik dengan 1 tambah K. Jadi ini akarnya ya, itu 1 tambah K apa dulu? Karena terbalik, berarti K bola dulu ya. Bagi dengan akar 1 plus K silinder ya kan. Nah, ini adalah akar 1 plus K bolanya kan itu bola pejal ya, 2/5. Bagi dengan akar 1 plus silinder pejal setengah. Ya. Nah, yang di atas menghasilkan berapa itu? Ini kan 5/5 tambah 2/5. Jadi akar 7/5 ya. Yang bawahnya akar 1 tambah setengah. Nih 2/2 tambah setengah 3/2 ya. Nah, jadi berapa dong ini? Bisa naik ke atas. Jadilah akar 14/15 kan? Atau akar 14 per akar 15. Ya, jawabannya adalah apa ini? C ya.